Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat narasi muslim, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan ini, kami akan sedikit membahas tentang kematian iblis, sang pembangkang abadi, musuh abadi kita semua, penuh dengan kebohongan, tipu daya, serta jebakan-jebakannya yang sulit dihindari, lebih sulit dari benteng Takeshi. Walau begitu, iblis termasuk makhluk yang gaib, tak kasat mata. Tapi setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya, bahkan iblis sekalipun. Namun, tahukah kalian kapan iblis akan menjemput ajalnya dan bagaimanakah proses ketika iblis dicabut nyawanya? Tonton videonya sampai habis agar menjadi ilmu dan kebaikan bagi kita semua. Makhluk yang satu ini bernama iblis. Satan, syaiton, devil, demon, atau apapun julukannya adalah ras dari bangsa jin yang asalnya bernama Azazil. Semua agama samawi mempercayai keberadaan iblis sebagai makhluk yang bertugas menggoda dan menghasut manusia agar terjerumus pada keburukan. Tanpa rasa takut dan gemper, si iblis ini dengan penuh percaya diri mendeklarasikan dirinya menjadi musuh alami manusia sampai hari kiamat. Banyaknya jumlah manusia yang lahir tidak akan menyulitkan mereka, karena mereka juga berkembang biak atau melahirkan keturunan. Keturunan mereka lah yang menjadi pasukan atau bala tentara yang loyal dan setia melebihi ormas manapun. Mereka menjadikan lautan sebagai istananya, dikarenakan lautan adalah wilayah yang sangat luas. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sabdanya, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna iblisa yadu'u arsyahu 'alal ma'i tsumma yab'atsu saraya." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa singgasana atau istananya atau kerajaannya atau markasnya berada di atas air atau berada di lautan. Itulah daerah teritorial iblis beserta pasukannya. Iblis adalah makhluk pertama yang membangkang perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam ketika berada di surga. Si iblis laknatullah ini beralasan tidak mau sujud kepada Adam dikarenakan ia angkuh dan takabur, merasa dirinya lebih mulia dari Adam alaihissalam karena dia diciptakan dari api sedang Adam dari tanah. Dari sinilah memicu terjadinya permusuhan abadi antara iblis dan kawan-kawannya melawan Adam dan keturunannya. Tidak akan ada satupun yang luput dari godaan iblis serta keturunannya, bahkan seorang alim sekalipun. Hanya orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa terhindar dari bujuk rayu iblis. Bahkan dengan tegasnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan penangguhan agar usianya panjang sampai hari kiamat mendatang, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirina ila yaumil waqtil ma'lum. Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat." Quran Surat Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Namun, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penangguhan usia kepada iblis dan keturunannya, ketika kiamat datang, mereka semua akan berhadapan dengan malaikat maut, yaitu Israil alaihissalam. Israil ditugaskan untuk mencabut nyawa iblis beserta keturunannya. Disinilah terjadi pertempuran yang dahsyat, lebih dahsyat dari perang manapun yang pernah terjadi di dunia. Al-Imam Abdul Rahim menjelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannah wan Nar, kematian iblis laknatullah berawal dari bahwa ketika hari kiamat telah datang, maka Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa iblis beserta keturunannya. Kemudian Allah berkata kepada Israil,
Hai malaikat maut, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat pembantu untukmu, yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk yang telah aku ciptakan dari awal sampai akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini aku titahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan temuilah iblis. Beri ia rasa kematian dan timpakan atasnya kepahitan kematian semua makhluk yang telah aku ciptakan dari awal hingga akhir dengan kepahitan yang berlipat ganda. Turunlah bersama 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Lazlo. Setelah mendapatkan titah dari Allah tersebut, malaikat maut turun dengan bentuk yang paling mengerikan, yang apabila seluruh penduduk langit dan bumi pada waktu itu melihatnya, niscaya mereka semua akan ketakutan sampai mati. Ketika malaikat maut sudah berhadapan dengan iblis, malaikat maut pun berkata kepadanya, "Hai iblis, makhluk yang menjijikan, berapa lama usiamu sampai sekarang, dan berapa lama waktu yang kau gunakan untuk menyesatkan umat manusia?" Mendengar itu, saking ketakutannya, iblis segala tampang ini pun melarikan diri seterkebek atau sekuat tenaga menghindari malaikat maut. Dia lari ke arah timur, namun dengan tiba-tiba malaikat maut telah berada di sampingnya. Dia mencoba lagi lari ke arah barat, tetapi lagi-lagi malaikat maut telah berada di sampingnya. Ke arah manapun iblis itu lari, malaikat maut tidak akan melepaskannya. Bayangkan seberapa besar rasa takut iblis dikejar oleh malaikat maut, lebih menakutkan daripada kita yang hanya dikejar-kejar oleh debt collector. Sampai akhirnya iblis lari ke tempat Nabi Adam alaihissalam dimakamkan. Lalu ia berkata, "Hai Adam, ini semua gara-gara ulahmu. Aku menjadi makhluk yang terkutuk, terlaknati dan tertolak," ucap iblis dengan penuh keputusasaan. Lalu malaikat maut pun berkata kepada iblis, "Berhentilah kau iblis laknatullah, rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang kau sesatkan selama engkau hidup, dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap engkau. Maka kemanakah engkau hendak lari?" Lalu tanpa kompromi lagi, malaikat maut pun menangkap dan menawannya. Bertubi-tubi siksaan ditimpakan kepada iblis oleh malaikat maut beserta malaikat Zabaniyah yang Allah utus untuk menyiksa iblis. Mereka merantai iblis, melempari dengan bebatuan neraka, dan menembakinya dengan panah yang telah dipanaskan dari dalam api neraka. Iblis pun menjerit kesakitan dan berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan keras itu yang andaikan penduduk bumi dan langit mendengarnya, niscaya mereka langsung mati karena teriakan tersebut. Dengan kondisi tak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan, akhirnya iblis, si musuh kita semua, menghembuskan napasnya yang terakhir alias kojor. Masya Allah. Iblis pun mati dan merasakan siksa sakaratul maut yang amat pedih dan menyakitkan. Itulah akhir hidup seorang kriminal iblis yang mengenaskan. Bahkan setelah kematiannya pun, iblis masih akan merasakan dahsyatnya siksa neraka yang amat menakutkan tentunya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan iblis yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.